Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, di kesempatan pagi ini kita masih diberikan keselamatan dan kerahmatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebelum membuka konten atau pengajian di pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di konten kali ini kita akan membahas tentang agama dan komunikasi. Sebelumnya, apa sih itu agama dan apa sih itu komunikasi? Nah, baik, agama itu adalah kepercayaan bagi setiap individu atau setiap orang. Nah, jadi kayak saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau saya percaya kepada Islam, berarti saya wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kalau kita bisa tahu kalau kita percaya? Ya dengan cara kita sholat. Nah, baik, untuk selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi itu adalah pertukaran ide atau perbincangan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, untuk tema kali ini agama dan komunikasi. Baik, kepada konten kemarin kita telah membahas tentang agama spiritual. Sekarang kita membahas agama dan komunikasi. Ini ada nih yang lagi tren di TikTok atau yang lagi banyak banget FYP di TikTok, kiai yang ya bisa dibilang ada yang beranggapan bahwa kiai tersebut itu merendahkan atau melecehkan. Ada yang juga beranggapan bahwa kiai itu bilang seperti itu untuk meninggikan derajatnya. Nah, pasti kalian sudah tahu. Nah, pada konten itu adalah Gus Miftah. Nah, saya ingin menanggapi tentang ceramahnya Gus Miftah itu. Gus Miftah itu kan sebenarnya kiai besar, sudah menjadi utusan presiden. Namun dia dengan gaya dakwahnya yang seperti itu, mungkin kan ada banyak orang yang tidak senang. Ada pepatah yang mengatakan jangan terlalu tinggi. Nanti jika kamu jatuh, maka itu akan terlalu sakit. Nah, mungkin itu seperti Gus Miftah sekarang yang dirasakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan Gus Miftah, saya ingin bilang dulu, pada tahun-tahun ini atau bulan-bulan Desember ini ada 3 kasus Gus. Yang pertama ada Agus yang tersiram air panas itu, yang kedua ada Gus Miftah, dan yang ketiga ada Agus Buntung. Teman-teman pasti pada tahu kan kasusnya semua, itu pada trending di TikTok. Dan yang paling trending sekarang sebenarnya Agus Buntung. Namun saya ingin membahas Gus Miftah karena ini berkaitan dengan tema kita di sini, yaitu agama dan komunikasi. Gus Miftah sebenarnya ini ya kalau saya melihatnya ya memang dia gimana ya, terlalu sombong lah. Itu kalau menurut saya. Karena apa? Ketika kita sudah di atas, maka kita akan lupa di bawah. Mungkin memang beliau gaya bicaranya seperti itu. Tapi apakah seharusnya gitu? Seorang kiai besar, ulama besar harus berbicara seperti itu. Mungkin orang sudah beranggapan yaitu memang gaya bicara Gus Miftah, atau ada yang mengira itu hanya candaan, yang video itu es tehmu masih banyak enggak. Nah, itu kalau ketika orang sudah tidak senang atau netizen tidak senang, kesalahan sedikit pun akan bisa menjadi besar, walaupun kebaikannya lebih banyak. Ada ya seperti Gus Miftah ini kan sudah banyak melakukan kebaikan, namun kalian hanya melihat dari kesalahannya saja. Itu ada persepsi yang bilang seperti itu, ada yang ya masih membela Gus Miftah lah.
Katakanlah dia masih membela Gus Miftah walaupun Gus Miftah sudah sudah berkata seperti itu. Kalau saya sih ya seperti itu tadi. Itu adalah gimana? Dia membawa nama agama dalam konteks untuk menyebarkan Islam, namun dia seenaknya. Dia menyebarkan agama tidak dengan tata caranya. Apakah kita harus memaksa orang itu dengan kata-kata begini, atau kita harus bilang orang itu begini? Kan sebenarnya tidak, semua itu ada tata caranya, tidak harus dengan kata-kata tersebut. Pada konteks komunikasi, komunikasi yang baik itu adalah bertukar ide atau berbicara yang baik supaya kita itu bisa mendapatkan wawasan. Ketika orang berbicara seperti itu, jadinya itu orang tersebut tidak menambah wawasan, kita malah jadi jengkel. Kita jengkel karena apa? Karena dia berbicara terlalu tinggi, dia berbicara seenaknya tanpa harus melibatkan perasaan kita. Dia hanya melihat kesenangan dia dan tidak melihat apakah kita itu kecewa dengan perkataannya, apakah kita sakit hati, kan tidak. Yang penting dia berbicara dengan gaya dia sendiri tanpa harus melibatkan perasaan orang lain. Itu yang di dalam konteks komunikasi. Komunikasi yang salah itu bisa menyebabkan sakit hati. Karena apa? Ya kita sebagai individu lah, sebagai makhluk sosial, seharusnya kita itu harus saling menghargai, saling membantu, jangan saling menjatuhkan. Kita bukan pilkada kawan. Kita ini sesama manusia yang tujuannya itu sama, hanya ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebenarnya cuma itu. Namun banyak cara yang dilakukan. Itu ada cara yang salah dan ada cara yang benar. Nah, mungkin cukup sekian konten pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman bisalah mencari konten-konten yang bermanfaat, bisa mencari pengajian-pengajian yang bermanfaat, yang bisa menyejukkan hati. Ya mungkin ada banyak juga yang membela Gus Miftah, tapi ada banyak juga yang menjatuhkan. Ya kalau bagi saya sih ya ceramah tersebut kurang cocok lah untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan, karena kata-kata tersebut ya sudah tidak patutlah diucapkan di depan umum. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bila saya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.